Aku merupakan penyair yang dinobatkan sebagai pelopor angkatan 45 melalui puisi-puisi modern Indonesia yang aku ciptakan. Aku lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dari keluarga terpandang yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ayahku bernama Tulus bin Haji Manan, bekerja sebagai amtenar atau yang biasa kita sebut pegawai negeri pada masa kolonial Belanda, dan tahun 1948 menjadi Bupati Rengat. Sementara ibuku bernama Saleha yang lahir dan besar di kota Medan. Aku menempuh pendidikan di Neutral Hollands Inland School dan melanjutkan ke Miyugi Bird Leisure on the Witch, Mulo, walaupun hanya sampai kelas 1. Lalu aku merantau ke Jakarta dan aku kembali masuk Mulo. Pada saat itu, aku mulai banyak membaca buku-buku setingkat HBS, Horager Barger School. Namun sayangnya, aku hanya dapat mengikuti Mulo sampai kelas 2. Setelah itu, aku belajar otodidak seraya memperdalam bahasa asing, seperti bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Perjalanan hidup Chairil Anwar. Sejak remaja, Chairil dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dengan berbagai golongan. Menurut Achadiat Kamiharja, sosok Chairil dinilai sebagai seniman anarkis dari Jakarta, namun memiliki pribadi periang, suka tertawa. Bicaranya keras dan selalu memperlihatkan bahasa tubuh sesuai dengan hal yang ia bicarakan. Perjalanan Chairil Anwar sebagai penyair dimulai pada tahun 1942. Pada sajak pertamanya berjudul Nisan, diciptakan bulan Oktober. Berikutnya Penghidupan, diciptakan pada bulan Desember. Lalu pada tahun 1943, sajak berjudul Aku menjadi sangat populer dan menjadi referensi di berbagai sekolah-sekolah. Sejak muda, penyair Chairil Anwar memiliki sikap dan pandangan hidup yang sangat idealis. Ini ditunjukkan dengan menolak bergabung dan menjadi alat propaganda politik selama kependudukan Jepang. Bahkan selama perang kemerdekaan, Chairil terus menulis sajak untuk memberi semangat kepada para pejuang dan memilih kata-kata yang lantang dan penuh semangat revolusi. Ia beberapa kali pulang ke daerah Karawang, Bekasi, yang merupakan salah satu daerah pertempuran pada awal kemerdekaan, bersama para pemuda yang berkumpul di kawasan Menteng 31. Dalam kehidupan sehari-harinya, Chairil menunjukkan sikap idealis tersebut. Contohnya, dia hanya ingin mendapatkan penghasilan sebagai penyair dengan menulis sajak. Meskipun sikapnya mempengaruhi kehidupan keluarganya, Hapsiah istrinya mengatakan bahwa Chairil kadang-kadang tidak peduli dengan kehidupan keuangan keluarga karena dia terlalu fokus pada mengarang dan membaca. Sajak baginya adalah cara untuk mencapai cita-cita daripada sarana untuk mempertahankan hidup. Menurut Sapardi Djoko Damono, Chairil Anwar dianggap sebagai seniman yang menganut gaya hidup bohemian. Namun, gaya hidup bohemian tidak selalu dipandang negatif karena sikap terbuka dan tidak berjarak dari seniman dapat menarik banyak teman dari berbagai kalangan. Meskipun Chairil meninggal di usia muda pada usia 27 tahun, H.B. Jassin menyatakan bahwa dari tahun 1942 hingga 1949 ia telah menulis 70 sajak asli, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Secara keseluruhan, ia membuat 94 serta kumpulan 6 surat untuk H.B. Jassin yang ditulis antara tahun 1943 dan 1944. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali, dan bara kagum menjadi api di depan sekali Tuhan menanti.
Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Percayaan tanda menyeru. Sekali berhenti, sudah itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasa maju. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedut sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisaku bawa berlari. Berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Rumahku, karya Khairil Anwar. Rumahku dari Unggun Timbun Sajak. Kaca jernih dari luar, segala nampak. Ku lari dari gedung lebar halaman. Aku tersesat, tak dapat jalan. Kemah kudirikan ketika senja kala. Di pagi terbang, entah kemana. Rumahku dari Unggun Timbun Sajak. Di sini aku berbini dan beranak. Rasanya lama lagi, tapi datangnya datang. Aku tidak lagi meraih petang. Biar beleleran kata manis madu jika menagih satu.